Halo, perkenalkan nama saya Estri Lakanya. Saya dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Broadcasting, dengan nomor NIM 441220126. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Pada topik pertama, kita akan membahas mengapa bahasa Indonesia tuh banyak diminati dan dipelajari oleh beberapa bangsa di dunia. Alasan pertama, mengapa bahasa Indonesia tuh banyak diminati dan dipelajari oleh beberapa bangsa di dunia, yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terkenal sebagai bahasa yang mudah untuk dipelajari serta dipahami di antara bahasa-bahasa yang ada di dunia. Karena bahasa Indonesia sendiri tidak memerlukan tambahan partikel di setiap kata ataupun pergantian kata akibat perbedaan waktu. Yang kedua, kosakata yang ada di bahasa Indonesia tuh banyak menyerap dari kosakata bahasa asing, sehingga bahasa Indonesia tuh mudah untuk dipelajari. Hal ini tuh membuat orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia tuh tidak repot untuk menghafal banyak kosakata. Dan yang ketiga, karena banyaknya minat warga Indonesia untuk berlibur ke luar negeri, membuat masyarakat yang tinggal di negara yang dikunjungi oleh para wisata dari Indonesia senang dan tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia agar nantinya komunikasi di antara kedua belah pihak tuh menjadi lebih lancar. Nah, mereka juga mempelajari bahasa Indonesia untuk menjadi pemandu wisata atau pedagang yang tempat wisatanya sering dikunjungi pengunjung dari Indonesia. Yang keempat, banyaknya warga negara Indonesia yang melakukan perpindahan atau emigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari negara asal ke negara lain dengan tujuan tinggal dan menetap di sana. Nah, dengan adanya kegiatan ini yang membuat bahasa Indonesia lebih dikenal di berbagai negara. Yang awalnya orang asing tuh gak mengenal nih bahasa Indonesia, lalu menjadi tertarik dan mencoba untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena nyatanya ya, orang asing tuh memiliki keinginan yang tinggi untuk mempelajari suatu bahasa, apalagi kan Indonesia terkenal sebagai bahasa yang mudah untuk dipelajari. Makanya orang asing senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang kelima nih ya, bahasa Indonesia adalah Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu ekonomi pasar yang muncul dari dunia. Nah, bisa dikatakan nih Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Hal ini tuh tentu memicu minat berinvestasi di Indonesia. Untuk mempercepat proses investasi dan berkelanjutannya, akhirnya mereka harus mempelajari bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas apa yang menjadi hambatan bahasa Indonesia sulit untuk menjadi bahasa internasional. Apa aja sih yang menjadi hambatan bahasa Indonesia nih sulit untuk menjadi bahasa internasional? Nah, yang pertama itu masyarakat Indonesia tuh masih kurang peduli dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, hal ini tuh menjadi suatu perhatian khusus agar kita lebih peduli dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pada dasarnya ya, hal ini tuh merupakan salah satu penghambat pengakuan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, yang kedua, orang Indonesia tuh banyak yang malu menggunakan bahasa Indonesia dan menganggap bahasa asing tuh sebuah gengsi sosial oleh para masyarakat nih, sebagai paradigma yang masih sering kita temui di zaman sekarang. Nah, di dalam sebuah tren yang kini ada di kalangan anak muda zaman sekarang, penggunaan bahasa daerah tuh adalah hal yang kurang diminati untuk digunakan. Nah, bahasa daerah sendiri tuh kan kalah ya dengan bahasa Indonesia. Dan pada kenyataannya ya, bahasa Indonesia tuh kalah juga dengan bahasa Inggris yang kini banyak digunakan oleh anak muda. Dan yang terakhir nih ya,
eh, yaitu daya tarik politik dan ekonomi yang masih rendah di Indonesia. Nah, pada dasarnya ya, untuk menjadi sebuah bahasa internasional eh, ditentukan dengan seberapa besar ketergantungan orang-orang terhadap suatu bahasa dalam berbagai bidang maupun aspek. Salah satu aspek yang besar dalam ketergantungannya terhadap bahasa yaitu politik dan ekonomi. Dengan adanya sebuah perekonomian yang besar, maka bahasa akan membantu kita untuk mempermudah kegiatan perekonomian. Ketiga, kita akan membahas nih apa saja kehebatan dan kelebihan bahasa Indonesia di mata dunia. Nah, yang pertama itu, bahasa Indonesia itu termasuk bahasa yang paling populer di Australia. Nah, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai bahasa paling populer yang sering dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini nih dibuktikan dengan adanya lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia ke siswa-siswinya. Bahkan ya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib di beberapa sekolah di Australia. Nah, yang kedua itu merupakan 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia nih harus patut bangga terhadap bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tuh masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling sering digunakan di dunia dengan jumlah penutur sebanyak 200 juta jiwa. Angka itu termasuk terbilang banyak karena bahasa Indonesia dapat mengalahkan bahasa Jepang dan Korea yang kini juga sedang banyak dipelajari oleh orang-orang dari berbagai negara di dunia. Dan yang ketiga itu, bahasa Indonesia tuh dijadikan sebagai bahasa prioritas di Vietnam. Nah, negara tetangga kita nih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan juga Jepang. Bahkan ya, bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa Vietnam. Wah, keren banget ya. Kita sebagai penduduk Indonesia juga harus patut bangga dengan hal tersebut. Nah, yang keempat nih, di negara Kanada terdapat banyak kursus bahasa Indonesia. Hal ini tuh bisa terjadi karena di Kanada itu menjadi salah satu negara tujuan para pencari kerja internasional dari Indonesia. Jadi hal ini tuh bisa terjadi karena di negara tersebut pendapatan mereka tuh rata-rata tinggi, tetapi kebutuhan hidup di sana tuh tidak terlalu mahal. Jadi wajar ya banyak pekerja yang berasal dari Indonesia merantau ke Kanada. Nah, semakin meningkatnya pekerja yang berasal dari Indonesia nih, membuat negara Kanada menganggap penting untuk belajar bahasa Indonesia. Selain itu, keuntungannya Kanada dapat menjalankan hubungan komunikasi dengan pekerja Indonesia jauh lebih lancar dan baik. Kelima itu, universitas di Jepang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Nah, negara yang terkenal dengan julukan negara Sakura ini ternyata mempunyai universitas yang memiliki jurusan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan karena adanya hubungan persahabatan Indonesia-Jepang yang dikenal sangat erat. Bahkan ya pada tahun 1992 ada uji kemampuan berbahasa Indonesia dan sudah lebih dari 12.500 peserta yang ikut berpartisipasi. Selain itu, warga Jepang juga sangat menyukai budaya Indonesia karena keunikan dan kekayaan budayanya. Bahkan ya, di Jepang ada sebuah pusat studi Indonesia yang didirikan sejak tahun 1969. Dan yang terakhir ya, di Korea Selatan bahasa Indonesia tuh semakin banyak diminati. Tidak hanya di Jepang ya, negara yang terletak di Asia Timur ini tuh juga memiliki peminat yang banyak terhadap bahasa Indonesia. Hal ini ya ditunjukkan dengan banyaknya pelajar di Korea Selatan yang berminat mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Bahkan terdapat sekitar 500 mahasiswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi di Korea Selatan. Contohnya saja ya seperti Hankuk University. Universitas ini tuh menerima 70 mahasiswa setiap tahunnya di program kajian Melayu Indonesia. Kesimpulannya yaitu kita sebagai generasi muda sekaligus penerus bangsa Indonesia harus selalu melestarikan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Kita juga harus selalu mengembangkan bahasa Indonesia, berupaya untuk menarik perhatian orang asing untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Nah, kita
kita juga ya sebagai generasi penerus bangsa juga harus bangga terhadap bahasa Indonesia, karena ya dengan rasa bangga tersebut kita dapat memupuk rasa semangat untuk memperluas dan memperkenalkan bahasa Indonesia ke depan jendela dunia. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.